Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi Doktor atas nama Prof. Movendus Ishak Syairozi kami nyatakan dibuka. Kepada Promovendus Ishak Syairozi dipersilahkan memasuki ruangan. Yang terhormat tim penguji serta para hadirin yang berbahagia, pada hari ini perkenankan saya untuk memberikan perkenalan kepada tim penguji pada hari ini yang terdiri dari penguji eksternal Profesor Dr. Rusmin Tumanggor MA yang sedang dalam perjalanan, penguji internal Profesor Dr. Marhamah Sarif MPD, penguji internal Dr. Sutarjo Atmowijoyo MPD, penguji internal Dr. Popi Puada MPD, bertindak sebagai promotor dan ko-promotor Profesor Dr. Dede Rosada MA, dan saya sebagai ko-promotor Profesor Dr. Insinyur Rehan MSc. Untuk itu kami persilahkan kepada Profesor yang terhormat Profesor Dr. Dede Rosada MA untuk memperkenalkan Promovendus sekaligus menyampaikan pertanggungjawaban akademik tentang disertasinya. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, para penguji eksternal, internal, dan seluruh audiens sekalian. Saudara Ishak Syairozi ini adalah seorang mahasiswa S3 Universitas Islam Jakarta yang termasuk kategori yang sangat serius dalam melaksanakan penelitiannya di S3 ini. Disertasi beliau yang berjudul Pembinaan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengadaptasi Siswa Generasi Abad ke-21 diteliti dalam waktu yang cukup moderat, saya kira antara 2 sampai 3 tahun. Sampai hari ini dia bisa presentasi di sini. Dan semua teori tentang profesionalisme guru, teori tentang guru, tugas, fungsi, segala sesuatu tentang guru dikaji secara mendalam. Bagaimana kebijakan-kebijakan dari Kementerian Agama untuk membina guru-guru PAI di sekolah, khususnya ya di guru-guru PAI di sekolah juga dikaji secara mendalam. Data-datanya ditelusuri sedemikian rupa sehingga menurut saya disertasi yang dia tulis ini sampai hari ini, maksimal hari ini data di Indonesia adalah ini ada. Data di Indonesia yang ada adalah ini seperti ini. Dengan demikian data tentang pembinaan profesi guru pendidikan agama Islam di Indonesia dan di dunia ya ini hari ini gitu loh. Jadi nggak ada lagi data tentang kebijakan pembinaan guru PAI di sekolah di dunia ya selain yang ada dalam disertasi ini. Dan dengan demikian analisis hasil penelitiannya lalu kemudian menjadi sebuah teori atau mungkin di awal dan dia selalu keras hatinya untuk melakukan evaluasi. Maka kami sebagai promotor mengizinkan melakukan evaluasi dahulu, tapi tetap harus mengeluarkan teori fenomenologinya. Oleh sebab itu di sini ada hasil evaluasinya dan juga ada teori fenomenologinya. Dan itulah teori hari ini tentang pembinaan guru agama, guru PAI di sekolah. Oleh sebab itu, saya berharap bahwa teori ini bisa kemudian diekspos lebih luas sehingga banyak orang tahu tentang teori ini gitu. Di bagaimana sebetulnya kalau ingin menjadi guru PAI yang berhasil itu harus melakukan pembinaan seperti apa? Ada jawabannya dalam disertasi ini. Kalau kita ingin supaya PAI di sekolah itu menghasilkan seperti yang diidealkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003, PP 55 2007, maka kemudian
teori yang ketemu adalah ini. Jadi kalau kita menggunakan teori ini untuk mewujudkan permintaan undang-undang itu, menurut Promovendus itu akan bisa dicapai. Walaupun demikian, masih banyak kelemahan-kelemahan, dan semua kelemahan yang ada dalam pemilihan hari ini itu dituangkan juga dalam disertasi ini. Dengan demikian, maka kalau kita mencoba nanti menyimak dari presentasinya, kan seperti apa teori-teori yang ditemukan, dan hasil evaluasinya, itulah objektif hari ini, kondisi di Indonesia dan kondisi di dunia. Saya kira itu Prof. Ren tentang disertasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Prof. Dede Rosada. Baik, untuk itu kami persilahkan Saudara Promovendus untuk menyampaikan hasil penelitiannya secara singkat, dan tentunya ini merupakan jeritan hati saudara yang dari sejak kuliah bertemu dengan saya untuk melakukan mengeluh tentang guru agama di Republik ini yang terdamparkan, ya, yang mempunyai kemampuan yang relatif kurang dan lain sebagainya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan para penguji. Yang pertama, berkhusus Profesor Dr. Insinyur Raihan MSI, Profesor Dr. Dede Rosada MA, Profesor Dr. Marhama Syarif MPD, yang mulia dan terhormat Bapak Dr. Haji Sutarjo Atmowijoyo MPD, serta Ibu Dr. Popi Puadah, demikian pula Profesor Dr. Rusmin Tumanggor MA. Rasa syukur yang mendalam pada kesempatan kali ini saya dapat berdiri untuk menyampaikan terkait dengan disertasi saya yang berjudul Pembinaan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengadaptasi Siswa Generasi Abad 21. Perguliran waktu dan zaman adalah menjadi bagian penting dalam setiap sisi kehidupan yang tentunya berelasi pada dinamisasi pendidikan. Itu artinya bahwa setiap guru untuk selalu bisa mengikuti perkembangan, karena perkembangan zaman ini tentu akan berelasi dengan tuntutan-tuntutan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat. Maka itu adaptasi perubahan ini harus dijalani, disesuaikan, diikuti oleh para guru. Dalam hal ini tentunya terkait dengan penelitian saya, guru pendidikan agama Islam, yang melatar belakangi daripada penelitian yang saya tulis dan saya teliti, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, wabil khusus tentunya kehidupan ketika saya berelasi langsung dengan guru-guru pendidikan agama, dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dengan dinamisasi pendidikan. Kepentingan perubahan ini karena secara filosofi guru menempati tempat yang mulia dan tinggi dengan berbagai macam sebutannya. Ia adalah aktor pemberi informasi sekaligus mencerdaskan semua orang yang belajar pada dirinya. Secara historis, manusia dilahirkan jelas dan pantas. Dia sejak kecil sudah membutuhkan seorang guru sebagai sebuah
pembelajaran, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Subhanahu wa taala ketika kita manusia dilahirkan ke muka bumi ini tidak mengetahui sesuatu apapun. Ini artinya sejak lahir kita manusia membutuhkan pengajaran sebagai transformasi ilmu pengetahuan untuk beranjak dewasa. Secara historis, secara yuridis tentu saja negara kita mengeluarkan perundang-undangan terkait dengan kompetensi, profesionalisme, keguruan yang harus diikuti, yang harus dipenuhi. Nyatanya dalam kehidupan, nyatanya dalam perjalanan bil khusus tenaga-tenaga pendidik, guru pendidikan agama Islam untuk memenuhi kualitas diri untuk mengadaptasi dengan tantangan zaman yang saat ini harus diadaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran generasi abad 21. Saya dapatkan dalam penelitian ada beberapa kekurangan, terutama dan terkait dalam pembinaan. Kurangnya pembinaan profesi guru pendidikan agama Islam oleh pengawas Mapendais. Oleh karena diantaranya nadirnya pengawas Mapendais seiring dengan banyak yang purna tugas dan belum adanya pengangkatan. Nadirnya personil pengawas Mapendais se-DKI Jakarta yang kita lihat dari Jakarta Selatan sampai ujung sampai dengan Kepulauan Seribu hanya ada 4 Pokjawas dengan 31 pengawas. Bisa kita bayangkan dengan 5.885 guru pendidikan agama Islam yang ada, ini artinya kurangnya penyebaran atau nadirnya pengawas akan memberikan sinyalemen kurangnya kualitas guru pendidikan agama. Belum jelasnya mekanisme support kebijakan Sudin Pendidikan serta Kementerian Agama terkait pengangkatan pengawas juga guru pendidikan agama Islam. Belum terpenuhnya kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam menjawab tuntutan pengajaran siswa generasi abad 21. Belum maksimalnya pembinaan lembaga organisasi, dan masih banyak juga di antara kita guru-guru pendidikan agama Islam yang bersikap tertutup, introvert, atau menyongsong abad 21 atau perubahan dengan apa adanya. Hadirin sekalian, maka dalam penggalian penelitian saya ini, saya cermati beberapa lembaga yang memberikan pembinaan terkait dengan pembinaan guru pendidikan agama Islam, dalam hal ini Kementerian Agama, yang di dalamnya ada pembinaan BIMTEK, bimbingan teknis, kemudian ada pembinaan pelatihan profesional guru, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, juga ada penguatan kompetensi pengawas. Selain itu kemudian yang berelasi erat dalam organisasi guru adalah pembinaan pada musyawarah guru pendidikan mata pelajaran, khususnya tentunya pendidikan mata pelajaran agama Islam. Dari dua lembaga besar ini yang sejatinya memberikan peningkatan profesionalisme guru pendidikan agama Islam dengan berbagai hal, kendala dan keterbatasannya, baik dari lembaga Kementerian Agama yang di dalamnya ada BIMTEK, PPG, PKB, PKP,
Demikian pula dengan MGMP sebagai payung atau tempat bernaungnya guru-guru pendidikan agama Islam belum sepenuhnya memberikan atau dapat mendorong untuk meningkatkan profesionalitas guru, dalam hal ini guru pendidikan agama Islam. Hanya saja saya dapatkan bimbingan teknis, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dua hal ini yang secara menonjol dan menyolok mampu mendorong peningkatan profesionalitas guru pendidikan agama Islam. Kenapa? Yang pertama, bimbingan teknis ini karena secara konsep, secara program berelasi erat langsung dengan guru secara praktis, dapat diimplementasikan dalam pengajaran di sekolah. Kemudian demikian pula pengembangan keprofesionalan, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini pun dapat mendorong untuk meningkatkan profesionalitas guru pendidikan agama Islam, karena selain dilaksanakan 2 tahun sekali, 2 hal tadi, baik BIMTEK ataupun pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, selalu diupdate dan diupgrade di sekolah masing-masing pada setiap teknis pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Hadirin sekalian, dari hal-hal ini kemudian saya teliti lebih dalam dan masuk ke dalamnya, karena saya termasuk bagian daripada guru pendidikan agama Islam. Saya dapatkan beberapa hal yang kemudian saya ramu menjadi domain-domain, menjadi konsep-konsep, menjadi kategori-kategori yang kemudian keseluruhannya saya konstelasikan ada apa dan bagaimana hal yang terjadi dalam proses pembinaan guru pendidikan agama Islam di Jakarta ini, yang pada akhirnya kemudian saya menyimpulkan sebuah kesimpulan besar dari hasil penelitian, yaitu teori konstis yang berbunyi optimalisasi dan pemanfaatan organisasi profesi dapat meningkatkan profesionalitas. Mohon maaf, teori konstis ini saya sebut adalah bagian daripada konstelasi Ishak Shairozi, karena berkaitan dengan hal-hal terkait bagaimana memadukan konsep-konsep, domain-domain, yang kemudian saya harus memberi apa kata-kata yang pantas. Namun pada akhirnya, karena itu adalah bagian daripada konstelasi berbagai macam konsep dan domain kategori-kategori, saya sebut dengan teori konstis. Terakhir, kesimpulan secara khusus, permasalahan-permasalahan yang muncul disebabkan implikasi dari tidak jelasnya atau kurang jelasnya mekanisme dan support peningkatan guru pendidikan agama Islam, terkhusus guru pendidikan agama Islam yang mengajar di sekolah umum. Yang kedua, MGMP dengan 2 program utamanya ternyata belum mampu untuk mensupport atau meningkatkan profesionalitas guru pendidikan agama, karena juga terkendala dengan hal-hal terkait dengan kebijakan, karena MGMP adalah bagian organisasi guru yang berelasi dengan dinas pendidikan. Yang ketiga, pembinaan pengembangan guru pendidikan agama Islam, baik kompetensi pedagogik, profesional, sosial, belum dapat terpenuhi secara mendalam karena organisasi kerja guru belum dapat diwujudkan secara optimal dan maksimal. Dan terakhir, ternyata kesadaran guru pendidikan agama Islam dengan integritas tinggi untuk dapat berubah dan terus berjalan belum sepenuhnya dapat terwujud dalam kebanyakan guru pendidikan agama Islam. Baik,
Saya kira hal inilah yang kemudian menjadi bagian penelitian besar saya, sehingga kemudian mencuat atau muncul sebuah teori bagaimana meningkatkan profesionalisme guru atau profesionalitas guru, baik secara pribadi, lembaga atau kelembagaan formal yang ada, yaitu optimalisasi dan pemanfaatan lembaga organisasi profesi dapat meningkatkan profesionalitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Promovendus. Kesempatan pertama kami persilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Rusmin Tumanggor MA untuk menyampaikan tanggapan-tanggapan tentang disertasi dari Promovendus. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak dan Ibu Promotor dan Kopromotor, Dewan Penguji, Promovendus, dan undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Promovendus sudah sampai pada ujian terbuka ini. Adapun soal lulus belum tentu, bergantung persyaratan. Yang pertama yang menarik saya, tadi tidak saya baca ini, di sinopsis halaman 66 ada tertulis dalam konsep B Simanjuntak IL Pasaribu. Nah ini coba dicek betul dulu itu. Biasanya Simanjuntak satu marga, Pasaribu satu marga. Jadi beda marga itu. Mungkin beda orang ini. IL itu orang lain, B itu orang lain. Dicek dulu ya. Siap, Pak. Karena saya tahu kemargaan yang ini kan. Satu Simanjuntak, satu Pasaribu. Tapi kok bergabung satu nama baru pernah saya dengar ini. Kemudian yang pertama judul disertasi ini adalah pembinaan profesi guru PAI dalam mengadaptasi siswa generasi abad 21. Secara umum dari hasil waktu tertutup dulu, saya lihat Promovendus mengapresiasi catatan-catatan dari penguji termasuk dari saya. Terima kasih banyak ini. Yang kedua, yang selanjutnya, menurut Promovendus apa saja ciri siswa generasi abad 21 itu? Itu yang pertama ya. Biar sekaligus aja dijawab nanti. Yang kedua, dari hasil penelitian apa saja materi pembinaan yang dilakukan pemerintah dan MGMP terhadap guru PAI yang menurut Promovendus berhasil mengadaptasi siswa generasi abad 21. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa alasan Promovendus yakin bahwa materi pembinaan terhadap guru PAI itu kelak akan berhasil mengadaptasi siswa generasi abad 21. Nah, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ada istilah di sini, tapi saya tidak melihat, mungkin saya kurang cermat. Ada istilah pakis. Konsep itu apa itu? Konsep pakis itu. Apa pakis yang dijual itu? Sayur itu, bukan ya? Kemudian Promovendus menyatakan menggunakan teori Miles dan Huberman. Apa isi teori itu? Dan dari hasil penelitian apakah berlaku secara utuh di lapangan penelitian ini atau ada pergeseran? Terakhir, Promovendus menyatakan teori konstis temuan penelitian ini ialah optimalisasi pembinaan dan pemanfaatan organisasi profesi dapat meningkatkan profesionalitas. Apa maksud teori ini dan apa hubungannya dengan upaya mengadaptasi siswa generasi abad 21? Oh ya, ada satu lagi rupanya. Menurut Promovendus, agar profesi guru PAI dalam mengadaptasi siswa generasi abad 21 agar berhasil,
pembudayaan model pembinaan yang bagaimana yang mesti kontinu dilakukan pemerintah dan MGMP atau faktor lainnya. Nah, itu dari saya. Alhamdulillah, terima kasih Profesor Dr. Rusmin Tumangkor, MA. Yang pertama, apa saja ciri siswa abad 21? Sebagaimana saya tuliskan dan saya sebutkan dalam penelitian saya ini, secara garis besar, pertama, siswa abad 21 saat ini tidak seperti siswa zaman dahulu ketika berangkat ke sekolah atau berada di sekolah. Mereka berangkat ke sekolah dan berada di sekolah tidak seperti gelas kosong. Artinya mereka sudah membawa informasi-informasi yang ditangkap dari rumah, baik itu dari keluarga, lingkungan, televisi, atau media-media lain yang saat ini, terlebih anak-anak kita sejak TK bahkan sampai ke perguruan tinggi, telah mereka familiar dengan gadgetnya. Dan pembelajaran saat ini 2 tahun. Saya ingat 16 Maret 2020 pemerintah kita menganjurkan untuk belajar daring, dan itu menggunakan moda, tentunya moda gadget dan internet. Nah, ini artinya anak datang, cirinya mereka sudah membawa informasi. Kemudian anak kita saat ini mereka lebih senang ya untuk mengapresiasikan dirinya lewat, artinya jati diri mereka lewat media-media sosial. Kemudian selain itu, informasi yang ada pada anak-anak kita dan diterima oleh anak-anak kita ini juga menjadi bagian bahan untuk pembelajaran di kelasnya. Kenapa? Karena guru saat ini tidak hanya, guru saat ini hanya menjadi fasilitator, lebih kepada menjadi fasilitator ketimbang mereka harus transfer of knowledge saja. Tapi dengan kondisi saat ini, informasi yang diterima oleh anak-anak kita ini akan lebih sebenarnya memudahkan bagaimana guru kita untuk bisa dan mampu mengolah. Kemudian mereka bersifat kritis dari biasanya. Kenapa? Karena mereka sudah dipenuhi dengan informasi. Hal-hal inilah yang kemudian sebenarnya menjadi sebuah ciri generasi-generasi kita saat ini, yang artinya harus ditanggapi oleh guru pendidikan agama Islam atas kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan, bukan hanya buat anak atau buat siswa-siswa kita, tetapi juga kita gurunya juga harus berubah. Karena kalau tidak berubah, existingnya kita atau keberadaan kita tetap ada atau tertinggal. Atau dengan kata lain, akankah masih dibutuhkan, sementara anak-anak kita membutuhkan informasi yang lebih laju. Dan ini sebenarnya yang diajarkan oleh Imam Ali, alimu auladakum ghairu ma ulimtum fa innahum makhluqun khuliqu li ghairi zamanikum. Ajarkan anakmu tidak seperti yang diajarkan kamu, karena mereka adalah makhluk yang diciptakan bukan untuk zaman kamu. Ini artinya juga mereka membutuhkan hal-hal yang baru atau terbarukan sejalan dengan dinamisasi pendidikan dan perubahan zaman saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja yang pembinaan yang dikatakan berhasil dalam penelitian ini? Dari sekian banyak pembinaan yang ada, baik itu BIMTEK, PPG, PKB, PKP, atau pembinaan-pembinaan yang ada dalam kelompok kerja guru MGMP ataupun KKG dan lain-lainnya. Dalam penelitian yang saya lihat dari 2 lembaga besar ini yang berelasi langsung dengan pemerintah, ada 2 pembinaan yang terlihat menonjol dan mampu bisa mendorong peningkatan
kualitas profesionalitas guru, yaitu bimbingan teknis dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini pun menjadi berelasi dengan jawaban konsep praktis itu apa tadi pada pertanyaan nomor 4. Bimbingan teknis memang bila kita lihat yang dijalani oleh pemerintah melalui perundang-undangannya, ini kadang lebih kepada aparatur negara, ya, atau ASN lah kita sebut, ya, pegawai negeri yang biasanya ada bimbingan teknis atau BIMTEK terkait dengan prajabatan atau dalam jabatan. Tapi mohon maaf, dalam sebuah keterangan tulisan Prof. Dedi juga menyebutkan sebenarnya amanat ini bukan hanya untuk guru-guru yang ada atau yang masuk dalam sebagai aparatur negara, ya, artinya yang diangkat oleh Kemenag atau yang diangkat oleh Dinas Pendidikan sebagai aparatur negara. Tapi ini juga sebenarnya undang-undang terkait dengan pembinaan juga berelasi untuk guru-guru yang bukan non PNS. Nah, ini artinya amanat daripada perundang-undangan atau peraturan pemerintah sejatinya memang ini ditujukan untuk ke seluruh guru. Kalau saja guru yang berada di bawah pemerintahan atau ASN mendapatkan sebuah pembinaan, sebuah ruang untuk mendapatkan peningkatan profesionalitas guru, sudah jelas. Tapi sejatinya yang perlu lebih diapresiasikan adalah mereka-mereka yang bukan PNS. Kenapa? Karena secara tidak langsung dan secara perundang-undangan mereka dengan sukarela dan mau untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Ini menjadi penting. Nah, praktis dalam hal tadi yang saya sebutkan ini terkait dengan praktek yang langsung bisa dijalani oleh guru-guru, dilaksanakan oleh guru-guru, karena terkait pengembangan pemahaman, pengembangan kurikulum, terkait dengan metode dan pola-pola pengajaran, terkait dengan persiapan penyusunan soal-soal. Nah, ini yang saya maksudkan. Kenapa kemudian ini lebih menonjol? Karena memang selain daripada pembinaan-pembinaan yang ada itu, juga sekali waktu dan setiap waktu di sekolah itu setidaknya minimal sebulan sekali selalu di-upgrade oleh kepala sekolah dalam sebuah rapat kecil. Bahkan setiap waktu ketika kemudian dilihat ada hal-hal kekurangan terkait dengan supervisi guru, maka kemudian biasanya sekolah itu akan mengadakan in-house training terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah. Ini yang saya maksudkan dengan praktis. Secara praktis, apa yang dijalani oleh guru didapatkan pada setiap bimbingan teknis dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kontinuitasnya ada di sekolah itu sendiri. Kemudian, apa alasan pembinaan ini dapat dan mampu mengadaptasi abad 21? Pembinaan ini karena saya kira kita pahami bahwa dalam konsep dan perundang-undangan terkait dengan profesionalitas guru, terkait pada 4 kompetensi yang ada, baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesional. Tapi khusus untuk guru pendidikan agama Islam, saya kira perlu kompetensi leadership dan kompetensi spiritual. Kenapa? Karena leadership itu ini menjadi bagian. Saya ngelihatnya secara general, mohon maaf, guru-guru tadi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada tentang pembinaan ternyata belum sepenuhnya tercover dengan baik oleh lembaga-lembaga tersebut tadi. Nah, artinya mereka secara mandiri. Nah, dalam leadership ini mampu
untuk bisa terus belajar, ya, terus mengajar sambil belajar dan belajar sambil mengajar untuk meningkatkan profesionalitas dirinya. Kemudian alasan lain selain harus memenuhi 6 kompetensi yang ada, pembinaan ini pun tidak hanya menyoroti untuk peningkatan 6 kompetensi tadi, tetapi guru pendidikan agama juga harus mampu mengadaptasi dirinya dengan mengikuti literasi abad ini, termasuk di dalamnya adalah menguasai kompetensi abad 21. Memang sejatinya kalau kita lihat kompetensi abad 21 ini menggiring supaya anak-anak kita mampu menguasai ini. Artinya tidak mungkin anak kita mampu menguasai kompetensi abad 21 yang di dalamnya adalah critical thinking dan problem solving, kemudian collaboration, communication, inovasi. Nah, ini saya kira tidak akan mampu anak kita untuk bisa menjalani hal ini kalau tidak lebih dahulu guru-gurunya lebih dulu menguasai hal ini. Bagaimana mungkin transformasi ilmu abad 21 yang kita gadang-gadang anak kita mampu eksis dengan mampu berpikir kritis, mampu berkomunikasi, mampu berkolaborasi, membuat inovasi. Tidak akan mungkin kalau tidak lebih dahulu guru-gurunya untuk dapat mempersiapkan diri. Inilah yang saya sebut kemudian, ya, mengadaptasi, mengikuti atau tertinggal. Ini menjadi bagian existing guru pendidikan agama Islam. Saya kira ini kemudian yang menjadi alasan kenapa pembinaan profesi guru ini mampu diimplementasikan dalam kerangka mengadaptasi kebutuhan generasi abad 21. Kemudian apakah teori dalam penelitian ini secara utuh atau terjadi pergeseran? Merujuk pada teori yang saya sampaikan tadi terkait dengan teori konstis, optimalisasi dan pemanfaatan organisasi profesi dapat meningkatkan profesionalitas. Ini akan terjadi pergeseran. Kenapa? Karena sifatnya dinamis. Ada sebuah kontinuitas di sana. Nah, dinamisasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep yang ada, tentu ini akan berjalan seiring dengan dinamisasi perubahan, dan dinamisasi perubahan ini akan erat mempengaruhi dinamisasi pendidikan tentunya di abad 21 ini. Kemudian apa maksud teori dan apa hubungannya dengan adaptasi? Maksud teori yang saya petik dari hasil disertasi saya ini, di mana melalui perjalanan panjang dalam penelitian ini, saya lihat terkait dengan lembaga-lembaga pembinaan yang ada, perwujudannya secara konsep dan program sudah sedemikian rupa saya akui, sejatinya itu menjadi hal yang mampu mendorong dan meningkatkan kualitas atau profesionalitas guru. Tapi nyatanya hal tersebut bisa jadi kemudian tidak mampu mendongkrak profesionalitas guru oleh karena organisasi yang ada, mohon maaf, belum mampu mendongkrak atau meningkatkan profesionalitas guru oleh karena tidak dijalani secara optimal dan tidak dilaksanakan pemanfaatannya oleh guru secara maksimal. Hal-hal ini terbentur lagi-lagi dengan kebijakan. Hal ini terbentur lagi dengan anggaran. Mohon maaf kalau saya katakan, sehingga orientasi sejatinya diklat atau pembinaan itu untuk meningkatkan profesionalitas guru yang tujuan akhirnya itu, tapi nyatanya kemudian tujuan akhir itu menjadi diabaikan karena keterbatasan
anggaran karena regulasi, yang penting ada. Itu nyatanya. Kemudian terakhir, model pembinaan yang kontinu. Apa? Nah, ini tadi sudah saya singgung terkait model pembinaan yang bisa kontinu dan dapat dilaksanakan adalah bimbingan teknis. Ya. Kemudian juga pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oleh karena ini selalu di-upgrade, ya, selalu diperbaharui dan selalu dimonitoring oleh pengawas, termasuk juga oleh kepala sekolah. Ya, dalam pelaksanaannya guru selalu melaksanakan rapat-rapat kecil di setiap bulannya untuk memonitor sejauh mana keberhasilan atau pemanfaatan sapras di sekolah yang ada, sehingga untuk dapat dimaksimalkan. Terlebih kebutuhan pendidikan yang saat ini pasca pandemi COVID-19 yang dulu yang kita laksanakan secara daring, sekarang harus membutuhkan pembelajaran blended learning. Nah, ini barangkali yang kemudian semua orang, semua guru harus banding setir, semua guru harus mengadaptasi, lanjut atau tertinggal. Demikian, Prof. Terima kasih. Tadi sudah panjang lebar ya yang dijelaskan tentang penelitian Anda mengenai pembinaan proses guru pembinaan profesi guru pendidikan agama Islam dalam mengadaptasi siswa generasi abad 21. Penelitiannya sangat menarik sekali, dan ada catatan tadi yang Promovendus kemukakan bahwa ditemukan dari penelitian ini kompetensi guru menjadi 6 kompetensi. Sementara di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ya tahun 2000 nomor 14 tahun 2005 itu kan kompetensi guru di sana hanya dikemukakan 4 kompetensi. Apa saja kompetensi yang ditemukan dalam penelitian ini yang Promovendus katakan tadi ada menjadi 6? Bisa dijelaskan? Sebagaimana mafhum terkait dengan kompetensi yang menjadi prasyarat guru secara perundang-undangan disebutkan memang ada 4 kompetensi. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Namun saya sebutkan dan saya tambahkan dalam tulisan saya ini, termasuk ada kompetensi leadership dan kompetensi spiritual. Sejatinya memang 4 hal tadi yang sebenarnya harus juga digali, ya, terus digali. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial dan profesional, karena saya kira guru, bil khusus guru pendidikan agama Islam, terkait kompetensi-kompetensi ini adalah bagian prasyarat yang harus dipenuhi, namun tidak selesai ketika prasyarat itu secara misalnya akumulatif dinyatakan sudah profesional atau selesai mengikuti pembinaan. Satu contoh, saya kira ini menjadi bagian yang dipenuhi terkait dengan guru-guru yang kemudian masuk dalam diklat ya PPG, kemudian dengan data-data khusus, dengan syarat-syarat khusus, mereka mengikuti pelatihan atau diklat PPG ini yang pada akhirnya mendapatkan katakanlah sertifikasi sebagai sebuah pengakuan. Sampai di sana bisa disebut profesional karena mengikuti beberapa program-program yang kemudian mereka mendapatkan sertifikat atau sertifikasi, ditambahkan kemudian diberikan tunjangan. Dalam penelitian tahun 2009-2010 World Bank, Profesor Dr. Jajan Muspah menyebutkan bahwa mental apa? Mental sebagai guru, karena guru adalah pengabdian. Nah, maka itu kemudian saya kira lekat untuk itu spiritualisme memang harus ada, karena betapapun guru pendidikan agama
mohon maaf kalau di sekolah bisa disebut minoritas, sebab sekian banyak guru mata pelajaran bisa jadi guru agama 1 atau 2. Artinya secara tidak langsung sementara pemerintah menggalakkan sebuah karakter dalam pendidikan, yang disebut dalam pendidikan agama Islam adalah akhlak. Saya kira guru pendidikan agama menjadi corong, ya, kalau tidak menjadi branded sebenarnya buat sekolah di mana karakternya bisa muncul. Saya kira itu, Bu. Saudara ini kan guru juga ya, latar belakangnya oleh guru, bahkan saya lihat di di catatan saudara itu di biografi sudah mendirikan SDIT SDIT, SMPIT, SMA IT 3. Luar biasa ini. Artinya saudara memang ada di dalamnya. Dan saudara menyimpulkan, salah satu kesimpulannya itu saya baca, pembinaan guru belum dapat terpenuhi secara mendalam. Nah, ini nanti harus saudara jawab. Apa ini kata-kata ini? Sampel saudara SMA kan? Siap, Prof. Dan itu sudah sebut tadi ada 5.885 guru itu dari SD sampai SMA. Ya, guru agama. Swasta dan negeri. Ya. Sementara sampel saudara cuma 1. SMA 2. Oh 2 ya. 2 ya. Ya. Mestinya lebih akurat lagi kalau memang saudara mau menggambarkan SD, SLP, SLA ya SD, SLP, SLA ada sampel-sampelnya. Tapi oke lah, nggak ada masalah ini karena kualitatif. Yang penting saudara secara objektif bisa menggambarkan apa yang dirasakan guru, apa yang dikembangkan guru, apa yang dibina guru. Dan ini masalahnya juga swasta dan negeri di Jakarta itu. Swasta dan negeri sangat berbeda. Yang pertama, pembinaan guru saya sebutkan belum dapat terpenuhi secara mendalam. Sebab saya lihat dari sekian banyak, taruhlah kalau tadi secara general 5.885, jangankan. Apa dasar Kementerian Agama memberikan BIMTEK? Dari mana saudara bisa mengatakan misalnya bahwa rendahnya ini gitu kan? Jadi kan ada beberapa permasalahan, ada 8 kalau nggak salah kan? Nah, dari mana kesimpulan itu saudara peroleh? Paham nggak maksud saya? Jadi kan kita memberikan pelatihan tuh. Ya. Dasarnya apa gitu? Itu satu ya. Atau dijawab dulu aja? Iya. Biar jawabannya nggak panjang. Iya. Ya, saya kira gini, terkait dengan BIMTEK, ya kenapa, apa yang menjadi dasar kemudian pemerintah memberikan bahasanya pembekalan ya atau pembinaan. Terkait dengan pembinaan itu karena memang mereka harus siap untuk melaksanakan tugas. Kalau saya lihat dari secara biasanya ada prajabatan dan dalam jabatan ya, untuk siap menjalani tugas dalam melaksanakan tugasnya dalam pekerjaan yang sedang diampu, atau ya dalam jabatan bisa jadi juga menjadi bimbingan pelaksanaan tugas pada hal-hal yang baru atau terbarukan dalam instansi tersebut. Demikian, Prof. Oke. Harusnya mungkin muncul ada AKG atau EPKG gitu. Mungkin kan hasil daripada asesmen kompetensi guru atau asesmen atau penilaian kinerja guru itu kan bisa menjadi dasar sebenarnya. Yeah. Nah, di dalam konsep saya tidak melihat itu, tidak melihat hasil penilaian menjadi dasar Kementerian Agama memberikan pelatihan. Yeah. Harusnya itu dimunculkan sebagai sebuah konsep ya, konsep pemberian pembinaan. Karena kalau kita memberikan pembinaan tanpa ada dasar, itu kan menjadi aneh juga gitu. Ya itu satu. Atau saya tidak, atau ada di sini ada AKG, ada di sini. Kalau asesmen tidak ada, Prof. Nah, ini yang perlu saya jawab. Kenapa kemudian itu kok nggak ada asesmen yang sebagai acuan ya, acuan untuk dilaksanakan pembinaan. Saya kira ngelihat dari terkait dengan pembinaan aparatur sipil negara itu, satu saya ngelihatnya bukan asesmen. Satu, pertama
karena ketika kemudian dia menjabat pada satu jabatan perlu dipersiapkan. Satu itu. Yang kedua, terkait kenapa kok ini nggak kelihatan asesmen. Mohon maaf, ketika saya dialog dengan Bapak Rizky, terakhir saya sebut di sini Pak Rizky sebagai ini karena terkait dengan Kementerian Agama, ya, dengan Bapak Rizky Faisal Abadi MSI, Kabag TU Direktorat PAI Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, terkait dengan pembinaan yang berlangsung. Dia katakan, saya katakan kira-kira Pak, ini berapa jumlah peserta-peserta yang kemudian diikut sertakan. Bahasanya yang pertama itu berdasarkan DIPA, yang kedua ini berdasarkan kebijakan. Artinya kebijakan teritorial bisa jadi dari kita, dari pusat seperti ini, bisa jadi ketika kemudian di Kementerian Agama wilayah memiliki dana, mereka melaksanakan. Permasalahannya adalah Pak Ishak, ya, saya kira bagaimana kemudian kita melihat secara general keberhasilan itu. Kita tidak mampu melihat karena memang belum terjadi sebuah sistemik. Jadi belum ada database mengenai hal ikhwal, ya, tentang guru agama, termasuk dalam bahasanya beliau. Kalau Pak Ishak menelitinya 2 tahun kemudian insya Allah ini ada, gitu. Kita baru garap. Saya bilang nunggunya lama, Bu. Gitu. Saya kira itu, Bu. Oke, mungkin ini malah bisa menjadi rekomendasi ya. Ya, siap. Rekomendasi Bapak sudah bahwa kita teruskan. Pelatihan itu harus diberikan berdasarkan hasil asesmen gitu. Ya. Itu saya pikir itu malah lebih bagus. Kalau memang belum ada, itu bisa menjadi usulan. Ya. Yang kedua, apa sih pembinaan yang diberikan yang mengarah kepada adaptasi terhadap perkembangan generasi muda abad 21, sehingga terjadi ada distingsi gitu, ada perbedaan antara pembinaan biasa dengan pembinaan yang mengarah ke situ. Ya. Ya, kira-kira untuk gurunya ya, saya ingin tahu misalnya tadi kan ada pertanyaan materinya ya. Ya. Saya pikir kan kalau PKB kita udah tahu semua. Ya paling tidak pengalaman saya di Kemenakan saya tahu. Apa yang diberikan di pelatihan itu kita tahu. Cuma apa yang membedakan antara pelatihan yang biasa dengan pelatihan yang bisa mengadaptasi gitu terhadap pelatihan yang bisa membuat siswa menjadi adaptabel terhadap. Saya sangat appreciate kepada Anda dari awal kuliah tatkala saya mengajar metodologi penelitian. Anda tetap konsisten terhadap ide-ide yang Anda berikan, pemikiran-pemikiran, sampai hari ini pun Anda masih melontarkan pemikiran-pemikiran di hadapan Dewan Penguji. Tapi yang saya ingin tanyakan, apakah tensi Anda stabil? Siap. Stabil, Prof. Ya? Siap. Stabil. Ya, mudah-mudahan stabil, sebab luapan-luapan itu akan memberikan dampak kesehatan, ya. Mudah-mudahan Anda sehat. Amin. Terus dalam memikirkan pendidikan, khususnya pendidikan agama di Republik ini. Yang berikut yang saya ingin tanyakan, faham Anda ini sebenarnya aliran apa ya? Saya ingin cek dulu dari dalam pemikiran pendidikan. Jawabannya singkat saja, iya atau tidak, benar atau salah, perlu atau tidak. Apakah selalu perlu pembinaan guru oleh pemerintah? Perlu. Selalu? Selalu. Selalu, oke. Apakah guru perlu selalu diatur oleh kurikulum yang ketat? Tidak. Tidak. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah pengawas itu masih penting di sebuah sekolah di Republik ini? Tidak. Tidak. Tidak selalu. Oke. Tidak selalu. Tidak. Yang terakhir, apakah Anda selalu menentang kurikulum pendidikan agama yang diberikan oleh pemerintah saat ini? Menentang, tidak mengembangkan, ya. Oke. Baik,
jadi di Anda masih termasuk tokoh pemikiran postmodernism, ya. Jadi Anda banyak yang Anda dobrak, tapi saya harapkan bahwa di dalam faham ilmu pendidikan postmodernism belum berkembang sama sekali. Ya, dibilang seni itu sudah berkembang, dibilang komunikasi berkembang, dan saya harapkan Anda menjadi salah satu tokoh pendidikan yang merubah pendidikan agama tentunya di Republik ini. Saya rasa hanya itu, hanya sekadar cek konfirmasi bahwa Anda ini berada di mana gitu ya. Terima kasih Saudara Promovendus. Kami persilahkan kepada yang terhormat Profesor Dede Rosada. Baik, terima kasih Prof. Ini pertanyaan Prof tadi untuk menurunkan tensi dari Saudara Ishak. Tadi semuanya belum, semuanya tidak, semuanya belum, semuanya tidak, itu aja yang bisa dipresentasikan. Tapi saya merasakan selama saya menjadi Kaprodi di sini, ini promosi terlama Prof. Sudah hampir 2 jam ini. Dan biasanya 1 jam harus sudah selesai. Ini kenapa? Karena Pak Ketua Sidang membiarkan Anda ngomong terus. Karena kemanapun orang pertanyaan masuk, Anda bisa berkelit gitu. Ini artinya bahwa Anda punya banyak data, cuman ujung datanya belum dan tidak gitu. Baik, komen saya. Ini guru agama di sekolah hari ini, kalau ada dalam usia 60 dan dia belum pensiun, berarti kan sudah sekitar mungkin lulus tahun 85 ya, 1985. 1985 itu masih zaman PPSI, behaviorism dan sebagainya gitu. Dan ini barangkali yang memang Anda tadi mengatakan sulit membangun mereka untuk memahami anak-anak abad 21. Karena jangankan memahami anak, memahami dirinya aja nggak sanggup guru itu kan. Iya, siap, Prof. Dia mau gunakan laptop aja dia mungkin nggak bisa. Karena ketika saya dekan di Tarbiyah saja, semua dekan, semua dosen saya belikan laptop. Tapi waktu itu saya suruh PG, potong gaji. Potong gaji. Itu ada dosen laptopnya nggak pernah dipakai. Jadi kalau ngajar dia pakai laptop fakultas saja. Kenapa Pak? Yang saya nggak bisa, sayang saya kata mahal belinya kata itu. Nah itu lo kira-kira dosen-dosen yang keluaran tahun 80-an, 80 kira-kira begitu. Jadi jangan, bukan Prof Rusmin bukan. tapi ada di fakultas ya. Itu cerita lama. Jadi memang problem guru PAI bagaimana memahamkan anak abad 21 yang sudah buka gadget, sudah banyak pengetahuan, itu yang seringkali bikin konflik di kelas. Ya. Gurunya ingin menceramahi, mahasiswanya nggak mau diceramahi kan itu kan. Nah, yang seperti ini sebenarnya Ishak yang perlu ada solusi. Mau diapakan itu guru? Diberhentikan? Dibina? Dan bagaimana pembinaannya? Itu pertanyaan Prof Marhamah tadi, kan itu guru-guru seperti ini. Nah, dari hasil temuan Anda, penelitian Anda itu apa yang solusi untuk guru-guru seperti itu? Saya bilang guru harus mampu mengoperasikan laptop. Kemudian kita sekolah berusaha untuk mengadakan itu. Terlebih kemarin ketika ANBK. Saya sampaikan, sekarang harus belajar, setidaknya kita bareng-bareng, sampai kemudian kita manggil orang untuk bisa mengajarkan. Nah, sekarang saya bilang mau belajar, mau bisa, mau terus, tidak bisa silakan keluar. Saya sampaikan demikian. Itu ujungnya kan? Iya. Harus keluar karena nggak ada pilihan lain. Terus mereka mau belajar atau mau keluar? Dengan terpaksa mereka mau belajar. Belajar daripada nganggur. Iya. Baik. Itu, nah, akhirnya kan mereka beradaptasi. Itulah yang saya katakan bahwa problem memahamkan guru-guru yang memang sudah overall ya untuk sebuah perubahan sehari ini. Hadirin yang kami hormati serta tim penguji yang kami hormati, untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian atas
promosi Promovendus Ishak Syairozi, maka sidang promosi saya nyatakan ditunda. Senat Universitas Islam Jakarta dan Dewan Penguji meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Ujian promosi doktor atas nama Promovendus Ishak Syairozi saya nyatakan dibuka kembali. Berdasarkan evaluasi tim penguji pada hari ini yang terdiri dari penguji eksternal Profesor Dr. Rusmin Tumanggor MA, Profesor Dr. Marhamah Sarif MPD, Dr. Sutarjo Atmo Wijoyo MPD, Dr. Popi Puadah MPD, Profesor Dr. Dede Rosada MA, dan saya Profesor Dr. Insinyur Rehan MSI merangkap sebagai promotor dan co-promotor. Dengan melihat nilai-nilai dari semua tim penguji, maka saudara pada hari ini dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Dan saudara menjadi lulusan ke-23 program studi Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Perkenankan saya atas nama pimpinan universitas dan program studi memberikan tanda kelulusan kepada saudara Dr. Ishak Syairozi. Tim penguji yang saya hormati serta hadirin yang saya hormati, kami persilahkan kepada Profesor Dr. Dede Rosada selaku promotor untuk menyampaikan pesan pelepasan doktor baru atas nama Dr. Ishak Syairozi yang menjadi lulusan ke-23 program Doktor Universitas Islam Jakarta. Selamat kepada saudara Ishak Syairozi yang telah selesai dan mendapatkan gelar doktor, dan bahkan saudara berpredikat cum laude. Tidak mudah mendapatkan nilai sebesar itu atau setinggi itu, karena itulah karena dedikasi Anda untuk studi, baik pada studi coursework maupun pada penelitian-penelitian yang Anda telah lalui. Keseriusan Anda untuk studi sehingga selesai tepat waktu dan dengan nilai yang cukup baik, itu menunjukkan bahwa Anda adalah salah satu potensi di bangsa ini. Maka kemudian kami berharap kepada Anda untuk coba mengkontribusikan potensi Anda kepada bangsa dalam wadah yang jauh lebih besar kontribusinya kepada bangsa dan negara. Teruskan penelitian-penelitian ini. Maka kalau tadi Anda lebih banyak ngeluh bahwa ini belum, ini tidak dan sebagainya, saya kira tidak ada salahnya kalau Anda jadi menteri aja, supaya Anda bisa merubah kebijakan, gitu kan? Atau sepaling tidak memberikan masukan pada menteri, yaitu penelitian dengan penelitian sehingga Anda bisa menjadi eselon 1 di Kementerian Agama atau di Kemendikbud. Karena sekarang eselon 1 tidak harus dari PNS karir, juga boleh dari non PNS. Seperti sekarang Dirjen Haji di Kementerian Agama adalah orang yang tiba-tiba datang. Saya kira Anda juga nanti bisa jadi Dirjen Pendis di Kementerian Agama, dan nanti bisa mengatur regulasi-regulasi internal, sehingga kemudian keluhan Anda tahun 2021 akan terjawab tahun 2025 atau 2027 ke depan. Amin. Nah, ini menurut saya think big, berpikirlah besar. Jangan berpikir sekecil SDIT itulah yang Anda hari di situ, gitu kan. Maka berpikirlah ke depan untuk jadi menteri atau jadi dirjen atau jadi apapun ya, sehingga kemudian ya kalaupun berpikir besar dapatnya agak besar kan lebih baik daripada nggak berpikir sama sekali.
Hadirin yang kami hormati serta tim penguji yang saya hormati, dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, ujian promosi doktor serta tak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh tim penguji yang hadir pada hari ini memberi tanggapan, serta hadirin semuanya yang telah memberikan langkahnya untuk mengikuti acara promosi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan ini saya nyatakan sidang promosi Dr. Ishak Sahrurozi dinyatakan ditutup. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.